dari Kementerian Keuangan itu sudah mengeluarkan SP2D pencairan gaji 13 itu tertanggal Bapak Ibu nanti 2 Juni 2026. Jadi mulai 2 Juni itu gaji 13 itu sudah mulai realisasi. Baru-baru ini ada informasi nih dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu menjelaskan tentang gaji 13 ya, petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji 13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan seterusnya. Ini poin yang menjadi fokus kita di video kali ini adalah tanggal SP2D-nya. Di sini disebutkan bahwa tanggal SP2D ya Bapak Ibu untuk gaji 13 itu tertanggal 2 Juni 2026 nanti. Ini menunjukkan bahwa mulai 2 Juni ini sudah bisa realisasi TPG, maksud kami gaji ke-13. Dan ini sejalan Bapak Ibu sinkron dengan pengumuman Taspen bahwa pencairan gaji 13 untuk pensiunan itu dimulai tanggal 2 Juni. Semoga untuk ASN terutama guru-guru ini juga mulai tanggal 2 Juni sudah mulai realisasi Bapak Ibu. Karena kalau guru-guru ini kan masing-masing Pemda yang mencairkan. Hanya memang untuk guru ini akan sedikit berbeda karena gaji ASN daerah itu dicairkan oleh Pemda masing-masing. Jadi biasanya berbeda setiap daerah. Biasanya daerah mendahulukan realisasi gaji bulanan, kemudian menyusul gaji 13. Gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun dan gaji ASN ke-13 itu kan diharapkan bisa diberikan di bulan teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11. Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%, dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32
billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026. Penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25 dan rasio Gini 0,363 juga di September 2025. Sepanjang triwulan 1, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, yaitu salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri. Penumpang kereta api ekonomi naik sebesar 7,6% secara year on year, angkutan laut naik 2,56% year on year, angkutan penyeberangan naik 13,7% year on year, dan realisasi subsidi sebesar 169 miliar. Dari kredit program KUR di kuartal pertama, capaiannya adalah 96,18 triliun dan ini merupakan 34,41% daripada target. Kemudian kredit Alsintan itu 55,92 miliar, ini 23,19% dari target. Kemudian kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai 14,92 triliun dan ini 42,89% dari target. Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April Juni sebesar 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.